Pernahkah kamu bertemu seseorang yang seperti benteng? Seseorang yang kamu kenal selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi kamu tetap tidak tahu apa-apa tentang kehidupan pribadi mereka. Mereka adalah pendengar yang hebat. Mereka menanyakan tentang harimu, tentang masalahmu, tentang mimpimu. Mereka mengangguk, bersimpati, dan memberi nasihat yang bijaksana. Tapi saat giliranmu bertanya, "Bagaimana denganmu?" jawabannya selalu samar. "Baik-baik saja, biasa saja." Tidak ada yang menarik. Percakapan pun berakhir. Kamu merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Tembok yang sopan, ramah, tapi tetap saja sebuah tembok. Dan kamu mulai bertanya-tanya, mengapa? Ini bukan sekadar sifat pemalu atau introvert. Ini adalah sebuah benteng psikologis yang dibangun dengan hati-hati. Hari ini, kita akan membongkar cetak biru dari tembok privasi yang tinggi itu. Alasan pertama, dan yang paling umum, arsip pengkhianatan. Bayangkan kepercayaan sebagai vas porselen yang indah. Di masa lalu, mereka mungkin pernah memberikan vas itu kepada seseorang, seorang teman, pasangan, anggota keluarga. Mereka membagikan rahasia, kerentanan, dan harapan mereka. Dan orang itu dengan sengaja atau tidak menjatuhkannya. Vas itu hancur berkeping-keping. Pengkhianatan, gosip, atau sekadar ketidakpedulian. Apapun penyebabnya, rasa sakitnya nyata. Otak belajar dengan cepat. Berbagi informasi pribadi sama dengan potensi rasa sakit. Jadi, mereka memutuskan untuk tidak lagi membagikan vas. Mereka membangun lemari besi di sekeliling hati mereka. Tembok itu bukan untuk menjauhkan orang lain, tapi untuk melindungi apa yang tersisa dari kerapuhan mereka. Alasan kedua, takut akan penghakiman. Kita hidup di era kurasi diri. Media sosial adalah panggung teater di mana semua orang menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Orang yang sangat privat seringkali sangat sadar akan celah antara realitas mereka yang berantakan dan fasad sempurna yang ditampilkan orang lain. Mereka berpikir, jika orang tahu bahwa aku cemas, bahwa aku merasa seperti penipu, bahwa aku tidak punya semua jawaban, mereka akan menilaiku. Mereka akan berpikir aku lemah. Bagi mereka, privasi adalah baju zirah. Selama tidak ada yang tahu kelemahan mereka, tidak ada yang bisa menggunakannya untuk melawan mereka. Ini adalah mekanisme pertahanan dalam dunia yang terasa kritis. Alasan ketiga, introversi versus privasi. Ini adalah perbedaan penting. Banyak orang mengacaukan keduanya. Seorang introvert mengisi ulang energi mereka saat sendirian. Mereka mungkin tidak suka pesta besar, tetapi mereka bisa sangat terbuka dan dalam dengan satu atau dua teman terpercaya. Seseorang yang privat bisa jadi introvert atau ekstrovert. Mereka mungkin suka berada di sekitar orang, tetapi mereka secara sadar memilih untuk membatasi informasi pribadi yang mereka bagikan. Bagi mereka, energi sosial dan energi emosional adalah dua hal yang berbeda. Mereka bisa menghabiskan energi sosial, tetapi mereka sangat melindungi energi emosional mereka. Alasan keempat, beban informasi. Pernahkah kamu membagikan masalah dan langsung dibanjiri nasihat yang tidak diminta? Orang yang privat tahu bahwa begitu informasi keluar, mereka kehilangan kendali atasnya. Informasi itu mengundang opini, saran, dan yang terburuk. Aku kan sudah bilang, menjaga privasi adalah cara untuk menghindari kebisingan itu. Ini adalah cara untuk memproses masalah mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, tanpa harus mengelola reaksi emosional orang lain. Mereka tidak ingin drama, mereka hanya ingin kedamaian. Privasi adalah headphone peredam bising untuk kehidupan. Alasan kelima, dan yang paling strategis, keunggulan kompetitif. Dalam beberapa lingkungan, terutama di tempat kerja, informasi adalah kekuatan. Setiap informasi pribadi yang kamu bagikan tentang stresmu, masalah keuanganmu, atau keraguan tentang karirmu bisa menjadi amunisi bagi orang lain. Orang yang sangat privat memahami ini secara naluriah. Mereka bermain kartu tertutup. Mereka profesional, fokus pada pekerjaan, dan tidak memberikan data apapun yang dapat digunakan untuk melemahkan posisi mereka. Ini mungkin terdengar sinis, tetapi di dunia yang kompetitif, itu adalah strategi bertahan hidup yang cerdas. Ini bukan tentang ketidakpercayaan, ini tentang kehati-hatian. Jadi, sekarang kita tahu mengapa.
pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita harus merespons. Dan jika kamu adalah orang itu, apa yang perlu kamu ketahui? Bagian 1, jika kamu berinteraksi dengan seseorang yang privat. Aturan nomor 1, jangan mendorong, menggali informasi dari mereka seperti mencoba mendobrak pintu yang terkunci. Kamu hanya akan merusak engselnya dan membuat mereka memasang kunci tambahan. Hormati batas mereka. Jika mereka mengalihkan topik, biarkan tembok mereka ada karena suatu alasan. Menghormatinya adalah langkah pertama untuk mendapatkan kepercayaan. Aturan nomor 2, pimpin dengan kerentanan tanpa pamrih. Bagikan ceritamu bukan sebagai umpan, tapi sebagai hadiah. Tunjukkan bahwa kamu adalah ruang yang aman. Jangan akhiri ceritamu dengan, "Nah, sekarang giliranmu." Cukup bagikan dan biarkan begitu saja. Mungkin mereka tidak akan membalas hari ini atau minggu ini, tapi mereka akan mengingat bahwa kamu mempercayai mereka. Aturan nomor 3, temukan landasan bersama yang lain. Hubungan tidak harus dibangun di atas pengakuan dosa yang mendalam. Bangun di atas minat bersama. Buku, film, hobi, proyek kerja. Biarkan koneksi tumbuh secara organik di area yang netral dan aman. Terkadang, persahabatan yang paling kuat dibangun di atas fondasi tawa bersama, bukan air mata bersama. Bagian 2, jika kamu adalah benteng itu. Langkah pertama, audit tembokmu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tembok ini melindungiku atau mengisolasiku? Apakah ini sebuah benteng pertahanan atau sebuah penjara? Privasi adalah hal yang sehat, isolasi total tidak. Ada perbedaan antara memiliki taman pribadi yang indah dan tinggal di bunker beton tanpa jendela. Langkah kedua, mulai dengan satu batu bata. Kamu tidak perlu merobohkan seluruh tembokmu sekaligus. Coba singkirkan satu batu bata dengan satu orang yang kamu rasa paling aman. Bagikan sesuatu yang ringan dan berisiko rendah. Bukan trauma masa kecilmu, tapi mungkin film yang membuatmu menangis, atau kekhawatiran kecil tentang sebuah proyek. Lihat bagaimana rasanya. Tujuannya bukan untuk mengekspos dirimu, tetapi untuk bereksperimen dengan koneksi. Setiap interaksi positif akan memperkuat gagasan bahwa berbagi tidak selalu sama dengan bahaya. Langkah ketiga, pahami mata uang hubungan. Hubungan yang dalam dibangun di atas pertukaran kerentanan. Ini adalah transaksi dua arah. Jika kamu hanya menerima dan tidak pernah memberi, hubungan itu menjadi tidak seimbang. Orang mungkin akan berhenti berbagi denganmu, bukan karena mereka tidak menyukaimu, tetapi karena rasanya seperti berbicara ke dalam jurang. Kesimpulannya, tembok privasi yang tinggi bukanlah hal yang baik atau buruk. Itu adalah sebuah alat, sebuah respons, sebuah cerita tentang masa lalu seseorang. Bagi mereka yang berada di luar tembok, cobalah untuk memahami, bukan menghakimi. Tawarkan kesabaran dan keamanan. Jangan mencoba menjadi pahlawan yang merobohkan tembok. Jadilah taman di mana mereka mungkin suatu hari nanti ingin membangun sebuah gerbang. Dan bagi mereka yang berada di dalam tembok, ingatlah, kamu adalah arsiteknya. Kamu yang memutuskan seberapa tinggi, seberapa tebal, dan di mana harus meletakkan pintu. Pastikan saja kamu tidak lupa di mana kamu meletakkan kuncinya.